Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jamaah Masjid Babul Jannah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah malam ini dengan sama-sama membaca seperti biasanya ta'awuz, basmalah, syahadatain dan seterusnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat melaksanakan sholat maghrib malam ini, di awal malam ini. Alhamdulillah, jamaah Masjid Babul Jannah ini konsisten. Artinya jamaahnya tetap. Kalau sholat maghrib tadi yang penuh 3 saf, kemudian di belakangnya ada beberapa orang. Hari Ahad 2 hari yang lalu saya sholat subuh. Mohon maaf terlambat. Nah, sholat subuh hari Ahad itu penuh 3 saf. Alhamdulillah, hati saya bersyukur. Biasanya itu kalau sholat subuh tidak sampai 3 saf, tapi hari Ahad kemarin 2 hari lalu itu penuh 3 saf. Bapak Ibu rahimahullah, ya, kita bersyukur juga kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali diadakan kajian HPT. Setelah malam Selasa yang lalu libur, ya saya kurang sehat. Nah, malam ini juga saya badannya sudah kuat, tapi mohon maaf masih batuk-batuk. Jadi mohon maaf nanti kalau sekiranya dalam saya menyampaikan kajian nanti saya batuk. Bapak Ibu rahimahullah, selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh uswatun, contoh yang baik, uswatun hasanah bagi kita.
Bapak Ibu, ya, Nabi itu kalau kita baca sejarahnya, mungkin Bapak Ibu sudah menonton iklan buku sejarah Nabi Muhammad. Itu yang menyampaikan kesan pesannya itu menangis, Bapak. Kenapa menangis? Hatinya tersentuh. Sungguh manusia yang mulia, yang tidak ada taranya. Pernah saya sampaikan di sini, ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril saja tak bisa menembus Sidratul Muntaha itu. Nabi bisa. Makanya Nabi itu Habibullah, namanya kekasih Allah. Orang itu sudah kekasih, sudah mencintai, apapun yang diminta pasti dikasih. Nah, salah satu oleh-oleh yang dibawa Nabi ketika Isra Mi'raj itu sholat. Jadi tidak main-main sholat itu, langsung Allah memanggil Nabi ke Sidratul Muntaha untuk memerintahkan umatnya sholat. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat tapi Islam, kata Nabi, sama seperti orang yang kafir. Bainal musyrik wal Islam sholat. Maaf, saya lupa persis hadisnya. Artinya bedanya orang Islam dengan orang non-Islam itu sholat. Orang Islam itu pasti sholat. Nah, orang tidak Islam itu ya tidak sholat. Bapak Ibu rahimahullah, ya, mohon maaf sebelum saya menyampaikan kajian HPT malam ini, perkenankan saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berzikir dan berdoa lagi. Kalau tadi Bapak Ibu sudah berdoa berzikir, nah saya mengajak kita berdoa lagi, berzikir lagi seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat fardu 5 kali sehari semalam. Dan Bapak Ibu, kalau bisa ini jangan sampai kita lupakan membaca doa dan zikir ini. Saya bacakan lebih dahulu, walaupun Bapak Ibu sudah ada yang hafal, kemudian baru Bapak Ibu mengikutinya bersama-sama. Allahumma, Bapak Ibu, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Satu kali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepada Engkau agar aku ini menjadi orang yang selalu berzikir. Artinya selalu ingat kepada Engkau waktu senang maupun waktu susah. Wa syukrika, dan aku mohon kepada Engkau agar aku ini menjadi hamba yang bersyukur. Berapapun dikasih Allah rezeki, berapapun ibu menerima nafkah dari suami, sedikit atau banyak sama saja. Yang penting disyukuri. Alhamdulillah.
Jangan kalau sedikit cemburu, kalau banyak senang, itulah bersyukur namanya. Kenapa? Hakikatnya rezeki itu datang dari Allah. Kita terima dengan senang hati. Wa husni ibadati. Ini tadi kita sholat ini, kira-kira kita sholat itu bagus nak? Bagus dalam beribadah artinya sholat kita itu berkualitas. Berkualitas itu mohon maaf diterima Allah. Terima Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa lagi yang jangan lupa kita baca walaupun dalam bahasa Indonesia, ya Allah, terimalah salat hamba. Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat kami. Apa itu rahimahullah? Malam ini saya lanjutkan kajian HPD masih menyampaikan sholat jamaah halaman 18. Sholat jamaah. Berusahalah kamu mengerjakan sholat fardu yang 5 kali waktu itu dengan berjamaah di masjid, di musola atau tempat lainnya. Jadi kalau masjid musola itu sama, masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Nah Bapak Ibu satu saat entah kemana, pergi kemana, mampir ke musola, ya tetap sholat at-tahiyatul masjid. Fungsinya sama-sama sholat atau sujud. Tapi kalau di kantor tidak. Tapi di kantor boleh sholat berjamaah. Bahkan di lapangan pun boleh kita sholat. Caranya ke masjid itu bagaimana? Dan jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah hingga selesai keperluanmu. Nanti lebih terperinci ada keterangannya atau bacaannya. Dan apabila sholat telah diqomatkan, qomat itu artinya berdiri. Pada qomati sholat, kata Pak, ayo kita berdiri untuk sholat, itu artinya. Maka pergilah mendatanginya dengan tenang. Jadi tidak boleh kesusu, tergesa-gesa. Apalagi mohon maaf kalau sudah sepuh. Kalau sudah sepuh itu tergesa-gesa ya nanti ngos-ngosan. Dalilnya dalil nomor 12 halaman 130. Langsung saya bacakan artinya, tidak usah Arabnya. Dan oleh karena hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Dia berkata, seorang laki-laki buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan katanya dia berkata, hai Rasulullah, bahwa tidak ada padaku seorang yang akan menuntut aku pergi ke masjid. Bapak buta ini kalau ke masjid tidak ada yang menuntunnya. Dia meminta kepada Rasulullah agar memberi keringanan atau dispensasi kepadanya untuk tidak sholat di masjid. Maka Rasulullah memberi keringanan kepadanya. Akan tetapi setelah orang tersebut pergi, tiba-tiba Rasulullah memanggilnya seraya berkata, tadinya senang, oh iya kata Rasulullah, kamu dikasih dispensasi boleh sholat di rumah. Terus mau berangkat bilang, tiba-tiba Rasulullah memanggil lagi seraya bertanya, adakah kamu mendengar panggilan adzan? Orang itu menjawab, iya. Lalu Rasulullah bersabda, penuhilah panggilan itu. Apa itu? Rahimahullah. Ini beberapa pekan yang lalu sudah saya sampaikan. Namanya Ummi Maktum, buta, minta agar dia sholat di rumah saja. Tapi awalnya Rasulullah mengizinkannya, tapi setelah itu Rasulullah bertanya, kamu dengar suara azan enggak? Oh dengar. Kalau dengar suara azan, penuhi panggilan azan itu. Apa panggilan azan? Hayya 'alas shalah. Ayo mari sholat. Ayo datang ke masjid untuk sholat. Itu dalil hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah salam tetap di tempatnya sebentar. Kami berpendapat hanya Allah yang mengetahui bahwa Rasulullah tetap di tempatnya itu agar para wanita pulang lebih dahulu, jangan sampai tersusul oleh orang yang laki-laki. Ini dalilnya kalau ibu-ibu tetap ke masjid, walaupun ada hadis Nabi yang lain yang mengatakan afdalnya ibu-ibu itu, wanita itu sholat di rumah. Pertimbangannya apa? Kalau tidak mendapatkan fitnah nanti, apalagi kalau umpamanya situasinya tidak aman. Persis seperti dulu ketika musim corona. Dan karena keputusan majelis tarjih yang telah tersebut di dalam kitab beberapa masalah, ada buku namanya beberapa masalah dalam HPT juga.
tentang sahnya wakaf masjid khusus bagi orang-orang perempuan dan wakaf. Ini tidak dinamakan masjid tapi dinamakan musola. Di Kauman itu ada musola Aisyah. Nah, itu khusus ibu-ibu berjamaah. Tapi kalau di Indonesia, kalau dinamakan musola itu tidak untuk sholat Jumat, hanya sholat 5 waktu. Makanya ada masjid besar, masjid raya di kampung-kampung itu ada musola-musola, hanya ada satu masjid, namanya Masjid Jami. Jami itu dikumpulkan, jadi orang ketika sholat Jumat berkumpul di situ. Saya lanjutkan. Dan hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam. Dalil nomor 13 halaman 132. Karena hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai dari Abu Sa'id yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila genap 3 orang hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi imam. Dan yang lebih berhak menjadi imam adalah yang lebih ahli membaca Al-Quran. Bapak Ibu rahimahullah, contohnya Ibu jarang saya lihat bapak ya, ada jamaah masbuk terlambat, tapi imam sudah salam, maka yang terlambat itu 3 orang atau 2 orang sekalipun hendaklah berjamaah. Dulu sudah sampaikan juga, andai pun terlambat tapi imam belum salam, ya ikut jamaah, berdiri takbiratul ihram, langsung ikut posisi imam. Nah, nanti kalau imam salam berdiri untuk menyempurnakan kekurangan sholat, takbirnya seperti takbiratul ihram, mengangkat tangan. Kemudian ini yang belum banyak diamalkan, ketika imam duduk tahiyat akhir, posisi makmum yang terlambat tadi sama dengan imam. Artinya apa? Kakinya ya seperti ini, bukan posisi tahiyat awal, tetapi tahiyat akhir. Sebabnya apa? Makmum itu ikut imam. Imamnya posisinya duduk tahiyat akhir, makmum tadi yang masbuk ya tetap posisi kakinya seperti tahiyat akhir. Kemudian setelah imam salam kanan, salam kiri, baru berdiri. Tidak salam kanan tapi dua-duanya salam. Nah, alhamdulillah ya, maaf kalau masjid-masjid yang Muhammadiyah sudah diamalkan. Salam itu setelah ke kiri, imam baru makmum salam, bukan ke kanan. Ada masjid-masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung makmum salam. Tidak, salam dulu imam yang terakhir, baru makmum salam. Selanjutnya, dan boleh juga kamu mengangkat imam seorang yang buta atau hamba sahaya. Tidak ada masalah. Mohon maaf, Islam itu
tidak memandang fisik. Orang buta pun diperbolehkan untuk menjadi imam. Bahkan hamba sahaya pun dibolehkan untuk menjadi imam. Bapak Ibu, sudah sama-sama kita ketahui, Nabi Muhammad mengangkat Bilal bin Rabah namanya. Itu hamba sahaya. Tujuannya apa? Tujuannya Muhammad memberitahu Islam itu tidak membeda-bedakan status sosial. Bayangkan hamba disuruh azan, padahal masih banyak sahabat yang lain, sahabat-sahabat mungkin keturunan orang-orang terpandang, tapi Nabi tidak. Nabi mengangkat Bilal, memberitahu bahwa Islam itu tidak ada perbedaan fisik, yang penting imannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi ketika ada istilah rasis, Islam itu tidak kenal rasis. Orang Cina, orang Barat, orang Asia, kalau kita kecilkan lagi orang Jawa, orang Minang, sama saja. Manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan hartanya, tapi imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ketika sholat di masjid, kalau orang yang terpandang terlambat ya di belakang, orang yang duluan ya di depan. Dan semuanya manusia ketika sholat sujud, mencecahkan keningnya di tanah, tidak peduli siapa dia. Yang penting dia sholat harus sujud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya lanjutkan. Dalil nomor 14. Dalil nomor 14. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasakan itu, kalau istilah pemerintahnya abrinya memerintahkan kepada Ibnu Ummi Maktum atas Madinah 2 kali mengimami mereka penduduk Madinah pada beliau yang tadi saya sebutkan. Ummi Maktum yang minta dispensasi oleh Nabi kepada Nabi untuk sholat Jumat, 2 kali diangkat imam, diperintahkan Rasulullah untuk jadi imam. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud dan Ibnu Umar, ketika orang-orang muhajirin yang pertama-tama sampai di Usibah, yaitu suatu tempat di Kuba sebelum waktu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengimami mereka adalah Salim, hamba sahaya. Abu Huzaidah karena dialah yang lebih banyak pengertiannya tentang Al-Quran. Padahal di tengah-tengah mereka terdapat juga Umar bin Khattab dan Abu Salamah bin As'ad. Kalau Nabi sudah memerintahkan,
ya sami'na wa ata'na, walaupun situ ada Umar bin Khattab. Bapak Ibu, di terakhir saya sampaikan makmum yang hanya seorang saja supaya berdiri di sebelah kanan imamnya. Sedang apabila dua orang atau lebih supaya di belakang imamnya. Jadi kalau kita berdua begini saja atau mundur sedikit. Tapi kalau bertiga dua-duanya di belakang imam. Dalilnya dalil nomor 15. Karena hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa pada satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib, maka saya datang lalu berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau mencegah aku dan menjadikan aku di sebelah kanannya. Kemudian datang temanku, maka kami berdiri di belakangnya. Jadi posisinya sahabat tadi di sebelah kiri Nabi. Lalu Nabi menarik pindah ke kanan. Kemudian datang yang lain, yang ketiga, maka dua-duanya mundur 2 langkah untuk menjadi imam. Apa Ibu rahimakumullah, mohon maaf sebelum saya akhiri, perkenankan saya menyampaikan di sini. Kalau bapak-bapak sholat, alhamdulillah sudah bagus apanya, sahnya. Tapi ibu-ibu saya perhatikan masih disempurnakan lagi. Apa itu? Kalau sholat terlalu jarang sahnya, sering saya sampaikan, saya kan sering lambat. Saya perhatikan ibu-ibu sholatnya tuh terlalu, sebaiknya dirapatkan sedikit, walaupun tidak sampai menyinggung ini, tidak usah. Yang penting kan ya kesenggol baju atau sujud atau ruku, pokoknya jangan sampai renggang sekali. Nah, kalau renggang itu nanti setan lewat. Setan Pak Mandi kan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari, untang panting lari setan. Nah, setelah azan setan datang lagi, takbiratul ihram, setan lari. Nah, setelah itu udah setan datang lagi. Nah, salah satu cara setan datang kepada orang yang sholat itu saf yang jarang, yang tidak rapat. Apa Ibu rahimahullah, mungkin sebelum saya tutup ada yang perlu disampaikan atau yang ditanyakan, kami persilahkan. Apa Bu? Ayah. Ini ya, pada saat sholat berdua, itu kan jejer ya. Kebetulan sudah pertengahan sholat, sudah ruku atau sudah dapat 2 rakaat atau separuh, itu datang masbuk ya. Itu kan otomatis kalau ada 2 kan harus di belakangnya, kan itu terus ada di belakang, terus di depan tadi mundur 1 langkah boleh ya Pak? Boleh kan? Pada saat sholat. Mohon maaf Ibu ya.